Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya pustakawan Unsida akan membuka kelas OLC kali ini yang akan dipandu oleh Bu Vidayanti mengenai eh, macam-macam layanan yang ada di perpustakaan Unsida. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, saya Anita Rohma Vidayanti, pustakawan Umsida yang biasanya bertugas di Perpustakaan Kampus 3, yaitu di Wonoayu. Baik, di sini Mas, Mbak, izin untuk share screen materi kali ini ya. Baik, di sini tema OLC kita kali ini adalah mengenai tema OLC kita kali ini adalah mengenai layanan perpustakaan untuk mahasiswa. Iya, Amat. Terima kasih untuk mahasiswa Mas dan Mbak yang telah hadir untuk mengikuti kelas literasi online kali ini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai lokasi perpustakaan. Jadi, lokasi perpustakaan itu ada di setiap kampus. Di kampus 1, 2, 3. Selanjutnya, ini adalah mengenai jam operasional perpustakaan Umsida, yaitu perpustakaan Umsida ini kita buka mem- kita buka mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, yaitu eh, mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk apa syarat-syarat syarat-syarat peminjaman eh, di perpustakaan Umsida ini terdapat berbagai macam layanan, yaitu diantaranya salah satunya adalah layanan sirkulasi. Pertama, saat memasuki perpustakaan Umsida, Mas dan Mbaknya harus melakukan absensi dulu. Kemudian, jika ingin meminjam buku, jumlah buku yang bisa dipinjam yaitu maksimal 5 hari, yaitu selama 1 minggu. Dan jika selama dalam 1 minggu itu tadi ternyata buku yang dipinjam masih dibutuhkan, itu bisa diperpanjang yaitu sebanyak 2 kali. Tetapi jika lebih dari batas waktu peminjaman yang ditentukan, maka ada dendanya yaitu Rp500 per buku. Berikut ini adalah tampilan katalog online perpustakaan Unsida. Katalog online ini yaitu digunakan untuk mencari buku yang diperlukan. Nah, ini adalah tampilan website perpustakaan Unsida. Di dalam website perpustakaan Unsida ini
terdapat berbagai macam layanan. Nanti untuk sesi selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat mengenai website perpustakaan ini. Ini adalah layanan perpustakaan yang ada di My Unsida. Berikut tampilannya. Dan ini adalah koleksi e-book yang bisa kalian akses di Elite Perpustakaan Unsida. Ini adalah layanan e-book yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Unsida. Dan layanan e-book untuk buku ini juga terdapat juga di website perpustakaan. Berikut adalah open access buku. Jadi, open access buku ini bisa kalian lihat di Enggak, mungkin Pak. bisa kalian lihat di di opak perpustakaan Unsida. Bila kalian kesulitan untuk mencari alamat online perpustakaan Unsida, cari aja di browser Google ataupun Mozilla, yaitu ketikkan saja perpustakaan Unsida. Nah, ini adalah tampilan katalog atau yang kita biasanya menyebutnya itu opak, yaitu untuk pencarian koleksi ataupun buku. Misalkan ya, saya contohkan seperti ini. Misal, manajemen pemasaran. Ini adalah tampilan koleksi-koleksi yang dipunya yang dipunya oleh perpustakaan Unsida. Misal, manajemen pemasaran karangan Bambang Tri Cahyono, yaitu nomor panggilnya ada di 658.8. Jika Mas atau Mbaknya waktu berkunjung ke perpustakaan mengalami kesulitan untuk menemukan bukunya, bisa ditanyakan ke petugas yang bertugas di masing-masing perpustakaan. Lalu ini adalah e-book atau buku ajar yang ada di Cida Press, yaitu kalian juga nanti bisa mengaksesnya di Umsida Press ACID. Di situ terdapat beberapa macam koleksi buku-buku ajar yang diterbitkan oleh dosen-dosen Umsida. Ini adalah jurnal berlangganan. Jurnal berlangganan ini bisa kalian akses di web Umsida. Maaf, di web perpustakaan Umsida. Selain itu, perpustakaan Umsida ini juga terdapat layanan ataupun kegiatan-kegiatan yang secara rutin dipunyai oleh perpustakaan Umsida. Yaitu salah satunya ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Perpus Umsida adalah podcast Bu Dosen, yaitu podcast bedah buku ajar dosen ini di mana kita itu perpustakaan yaitu mempromosikan buku-buku ajar yang telah diterbitkan oleh dosen-dosen Unsida yang tadi yang bisa kalian akses di umsidapress.ac.id. Podcast Bu Dosen ini bisa kalian lihat kembali atau disimak Baru pertama ini. di YouTube-nya Perpustakaan Unsida.
Nah, ini adalah juga kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Unsida, yaitu OLC, Online Literasi Class, yang diadakan pada saat ini. Jadi nanti ini tuh rekaman dari kelas literasi ini itu nanti juga bisa kalian lihat di tayangan ulangnya di YouTube, di YouTube-nya perpustakaan. Berikutnya adalah ini adalah layanan plagiasi yang eh, biasanya dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengecek apakah artikelnya ini terdapat kesamaan dengan artikel lain atau tidak. Tetapi untuk sementara ini, layanan plagiasi ini tidak bisa kalian akses karena ada beberapa kendala. Jadi bisa diakses untuk minggu depan, yaitu di hari Rabu. Nah, ini adalah salah satu presentasi mahasiswa ini, maksudnya adalah eh, karya tulis ataupun tugas akhir mahasiswa yang berupa video. Jadi, tugas akhir mahasiswa itu yang sudah diterbitkan ataupun yang sudah publish di archive.umsida.ac.id, nanti di setelah ini akan saya jelaskan singkat mengenai presentasi mahasiswa ini tadi di tampilan archive.umsida.ac.id, yaitu tugas akhir mahasiswa ini itu ada dua, yaitu bisa berupa poster, bisa berupa video. Jika berupa video ini karyanya itu disebarluaskan melalui YouTube, yaitu di YouTube-nya perpustakaan. Sedangkan untuk posternya itu disebarkan melalui IG Perpustakaan Umsida. Dan layanan yang selanjutnya ini adalah layanan pojok statistik. Layanan pojok statistik ini tempatnya berada di Perpustakaan Kampus 2. Jadi, jika kalian ada konsultasi mengenai statistik, ada yang tidak mengerti atau apa, kalian bisa berkunjung ke Perpustakaan Kampus 2. Berikut adalah link ITRI Perpustakaan Umsida. Link ITRI ini eh, link ITRI ini tampil ketika kalian membuka web Perpustakaan Umsida, seperti saya contohkan ya. Di sini akan saya tampilkan web Perpustakaan Umsida, yaitu library.umsida.ac.id. Nah, ini adalah tampilan awal dari web perpustakaan, yaitu berupa tautan penting perpustakaan yang link ITRI tadi mengenai berbagai macam layanan yang ada di perpustakaan, yaitu yaitu tentang layanan Umsida Preprint Server. Umsida Preprint Server ini yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu layanan untuk tugas akhir mahasiswa Umsida. 2, layanan kelas literasi seperti kegiatan kelas literasi yang diadakan untuk siang ini. 3, layanan Halo Perpus. Jadi layanan Halo Perpus ini adalah kalian bisa mencet ataupun apa itu istilahnya itu untuk menanyakan. Biasanya sih untuk layanan Halo Perpus itu terkadang ada yang pesan ketika ada untuk menanyakan
Pak, Bu, apakah ada buku dengan judul ini, pengarang ini untuk dilihatkan ketersediaannya di koleksi perpustakaan yang lainnya bisa juga bertanya tentang syarat untuk dilakukannya apa layanan plagiasi. Yang kedua, biasanya juga untuk konfirmasi, Bu, saya mau konfirmasi bahwa saya sudah mengupload tugas akhir saya, mohon untuk dicek seperti itu. Yang keempat ini adalah layanan reservasi ruang diskusi. Layanan reservasi ruang diskusi ini ada di tiap kampus, yaitu kampus 1, 2, dan 3. Untuk kampus 1, layanan reservasi ruang diskusinya lebih luas dan juga sudah dilengkapi dengan monitor. Yang kelima ini tadi layanan pojok statistik yang seperti saya ya sebutkan tadi, yaitu ada di perpustakaan kampus 2. Ini layanan akopen dan validasi publikasi itu untuk keperluan mahasiswa tingkat akhir. Sama layanan konsultasi Zoom dan publikasi ini tadi dan sebagainya. Nah, berikut adalah tampilan web perpustakaan Umsida. Web perpustakaan Umsida ini berbagai macam informasinya. Ini seperti contohnya di dalam web ini tadi juga kalian juga bisa mencari koleksi apabila mengalami kesulitan untuk apa itu menemukan buku. Saya contohkan kembali ya, yaitu seperti jika memerlukan koleksi buku manajemen pemasaran. Jadi, website Umsida ini jika kalian mencari buku secara online langsung tersambung ke opaknya perpustakaan Umsida. Begini tampilannya. Dan ini adalah jumlah koleksi perpustakaan Umsida di web perpustakaan ini juga dilengkapi seperti ini icon layanan yang diperlukan, eh, misalkan tergantung layanan apa yang dibutuhkan. Klik aja salah satu icon yang muncul di web perpustakaan Umsida ini. Misalkan kalian membutuhkan Mas dan Mbaknya tentang koleksi apa saja sih yang dipunyai oleh oleh Umsida Press ini. Kalian bisa mengirimkan untuk permohonannya. Dan juga ada koleksi-koleksi yang lainnya. Selain itu, eh, di web Umsida ini juga ditampilkan mengenai koleksi yang dipunyai oleh perpustakaan Umsida, di antaranya koleksi referensi, koleksi sirkulasi, koleksi lokal. Koleksi referensi ini berisi mengenai berbagai macam jenis koleksi, di antaranya literatur kelabu ini adalah karya-karya karya-karya tulis atau karya ilmiah, tugas akhir mahasiswa Umsida. Kalian bisa mengekliknya, kemudian bisa nanti di sini itu ada tautan yang menjelaskan Apa yang hilang? letak dari karya tulis tersebut. Selain literatur kelabu, juga ada koleksi yang lainnya, yaitu di antaranya koleksi jurnal ilmiah,
Berikut adalah link-link koleksi jurnal ilmiah yang ada di perpustakaan Umsida, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang sudah bereputasi. Nanti kalian klik aja sesuai dengan bidang ataupun keilmuan yang dibutuhkan. Misalkan ini jurnal manajemen, kalian klik lihat, lalu ini beberapa linknya jurnal-jurnal yang berhubungan dengan keilmuan manajemen. Selain jurnal ilmiah, Mas dan Mbaknya juga bisa membaca surat kabarnya secara online. Di sini banyak, yaitu diantaranya Jawa Pos, Surya, Kompas, Rakyat Merdeka, dan Suara Radar Surabaya. Eh, Selain itu, kalian juga bisa, oh ya, selain itu di web perpustakaan ini Apa yang ngeliat buku tak? Apa sebetulnya? juga terdapat eh, apa manajemen terdapat media sosial perpustakaan, yaitu ini tampil apa ikon-ikon dari media sosial perpustakaan yang bisa Mas atau Mbaknya untuk ikuti ya. Dan ini juga ada agenda kegiatan yang di apa yang diadakan oleh perpustakaan Umsida. Di web perpustakaan juga ada eh, berita-berita mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh perpustakaan Umsida, yaitu sebentar Mas Mbak. Ada. Balik, kita lanjutkan kembali. Ini adalah di antara tampilan web perpustakaan Umsida, yaitu eh, berisi mengenai berita-berita telah di yang telah dilakukan oleh perpustakaan Umsida. Misalkan seperti kegiatan baru-baru ini, yaitu di antaranya kegiatan literasi ini mengenai berita tentang kegiatan literasi dan podcast Bu Dosen yang telah dilaksanakan oleh perpustakaan Umsida. Dan juga di web ini juga kalian bisa lihat, yaitu di web juga terhubung dengan YouTube-nya perpustakaan. Bisa kalian klik salah satunya, yaitu seperti ini. Berikut adalah ini adalah web yang YouTube terhubung dengan YouTube Perpustakaan Umsida. Ini adalah tayangan ulangnya podcast ataupun kegiatan OLC yang dilaksanakan Perpustakaan Umsida. Selain itu, apa layanan-layanan di Perpustakaan Umsida ini juga terdapat berbagai macam layanan. Salah satunya yang tadi seperti saya sebutkan, seperti salah satunya yang saya sebutkan yaitu diantaranya tadi seperti apa
di share screen di slide ini tadi kan ada podcast Bu Dosen dan juga mengenai ini podcast Bu Dosen ini bisa kalian lihat di YouTube-nya Perpustakaan Umsida. Oh, di pause. Pause. Your screen sharing is pause. Saya di seperti Mbak. Nah, ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, presentasi mahasiswa. Presentasi mahasiswa ini bisa juga diakses di webnya Perpustakaan Umsida, yaitu Mau mandek share screen ya? Balik salah pencet. yaitu di channel Umsida Library. Seperti ini tampilannya. Di YouTube Perpustakaan Umsida Library ini terdapat berbagai macam playlist. Nah, salah satu di antara tadi yang seperti saya sebutkan, yaitu presentasi Umsida ini ditampilkan di YouTube-nya perpustakaan. Mengapa ditampilkan di YouTube-nya perpustakaan? Yaitu supaya informasi-informasi yang terdapat di video tersebut bisa disebarluaskan dan bisa dilihat oleh siapa saja yang membutuhkan sesuai dengan karya tulis atau karya ilmiah yang dibutuhkan oleh pengguna atau oleh pengakses dari YouTube tersebut, dari YouTube-nya Perpustakaan Umsida. Terdapat berbagai macam, yaitu presentasi mahasiswa ini adalah playlist salah satunya. Dan juga terdapat playlist-playlist yang lain yang secara tidak langsung mungkin saja berguna bagi Mas atau Mbaknya yang membutuhkan penelitian terdahulu untuk inspirasi tentang tema-tema untuk tugas akhirnya. Selain itu, di web Perpustakaan Umsida juga menyediakan layanan referensi di kampus 1 yang terletak di lantai 2. Selain layanan referensi, seperti yang ada di tampilan web perpustakaan ini juga menyediakan yaitu tentang library guide, yaitu library guide ini berisi mengenai penggunaan basis data dan repositori. Yang mana terdapat berbagai macam kategori
library guide ini. Layanan yang lain yaitu layanan yang lain yaitu biasanya sih layanan yang sering diakses oleh mahasiswa itu biasanya mengenai layanan tentang apa koleksi referensi seperti yang saya sebutkan tadi yaitu layanan literatur kerabu. Biasanya itu dari beberapa mahasiswa yang konfirmasi ke layanan Halo Perpustakaan itu biasanya bertanya mengenai Bu untuk Bu atau Pak untuk tugas akhir saya mengenai tema ini apakah ada? Biasanya bagi sebagian mahasiswa juga kan ada yang apa meskipun sudah terpampang nyata tentang informasi ataupun ini mereka kan ada yang lebih suka untuk bertanya misalkan untuk keperluan tugas akhir mereka itu eh, banyak juga sebagian yang belum mengetahui tentang apa contoh-contoh penelitian terdahulunya karena di perpustakaan Unsida sekarang kan contoh-contoh untuk tugas akhirnya itu sudah tidak dalam koleksi tercetak, yaitu kita menerima koleksi koleksi online, yaitu bisa di bisa diakses untuk tugas akhirnya di archive.unsida.ac.id. Di Mayang sih, di aplikasi Mayang di Android. Ini eh, seperti yang saya sebutkan tadi, apa video ataupun poster dari tugas akhir mahasiswa itu asalnya itu dari sini yaitu eh, tugas-tugas ataupun karya ilmiah yang sudah publish yang jika berupa video di ditampilkan di YouTube Perpus di seperti ini. Jika berupa poster ditampilkan di IG perpustakaan. Dulu eh, sebelum apa? Sebelum diletakkan di story perpustakaan, poster-poster dari karya-karya tulis tugas akhir mahasiswa Unsida itu disebarluaskan di IG perpustakaan yaitu dalam bentuknya seperti ini. Begitu. Berisi mengenai juga dijelaskan penelitian ini tentang apa, mengapa penelitian ini penting, dan juga kunci utamanya itu apa, dan juga termasuk SDG dari karya tulis ini tadi termasuk dari SDG berapa, seperti itu. Kalian juga untuk mengetahui informasi-informasi perpustakaan yang terbaru juga bisa melihat medsosnya perpustakaan, terutama di IG-nya perpustakaan dan juga di WA channel yang dimiliki oleh perpustakaan. Biasanya informasi yang terupdate seringnya diberikan melalui di IG Story perpustakaan ini. Jadi untuk yang medsos-medsos yang lain biasanya mengikuti, tetapi untuk update pertama kali sih biasanya dilakukan oleh Bapak atau Ibu
miminnya di IG ini. Jadi untuk Mas atau Mbaknya bisa memfollow semua apa medsos perpustakaan. Selain itu, nah, yang paling penting adalah kalian juga bisa mengakses e-book yang dilanggan oleh perpustakaan Umsida. Bagaimana tata caranya untuk tutorialnya? Tutorialnya ini ada di YouTube-nya Umsida, YouTube-nya perpustakaan Umsida, yaitu berupa ini. Yang terbaru adalah seperti ini. Panduan Muda Aksara Maya, yaitu tentang buku Umsida, koleksi e-book yang dilanggan oleh perpustakaan Umsida. Di sini juga kalian bisa mengaksesnya apa di YouTube-nya perpustakaan Umsida. Ada berbagai macam tutorial se- untuk digital library ataupun koleksi e-book yang dilanggan oleh perpustakaan Umsida. Selain itulah, satu lagi, ini adalah salah satu layanan koleksi e-book yang dimiliki oleh perpustakaan Umsida, yaitu kalian bisa mengaksesnya di Library Umsida ACID Open Access Book. Atau kalau kesulitan, bisa juga mengaksesnya dari sini. Dari dari perpustakaan, dari websitenya, dari opak, dari opaknya perpustakaan Umsida. Tampilan ini. Sing mana ini? Oh, ini. Iya, masih. Loh, ini hilang loh. Baik, kita lanjutkan kembali, yaitu untuk open access book, yaitu kalian bisa mengaksesnya di library.umsida.ac.id open access book. Atau jika kalian kesulitan atau kesulitan untuk mengetahui linknya, buka saja di Google, ketik saja perpustakaan Umsida, lalu di sini akan muncul, kalian klik yang ini, database e-book, lalu bisa sekalian klik yang ini. Kan di database e-book ini kan ada berbagai macam link-link yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari pemustakanya. Ya, salah satu yang di koleksi open access yang dimiliki oleh perpustakaan yaitu yang seperti tadi.
Diklik ini open access. Nah, ini beberapa di antaranya yang bisa kalian akses open booknya sesuai dengan kebutuhan pemustakanya, dan semuanya adalah gratis. Lalu untuk layanan yang lainnya, yang sering digunakan juga yaitu ini mengenai layanan surat kabar majalah. Ini juga termasuk yang sering ditanyakan juga oleh mahasiswa. Biasanya juga ada yang konfirmasi melalui Halo Perpustakaan. Biasanya mereka konfirmasi, Bu, apakah ada surat kabar atau majalah yang terbaru di perpustakaan Umsida? Lalu eh, diberikanlah linknya oleh pustakawannya atau bapak atau ibunya yang bertugas yang menjawab di admin perpustakaan tersebut berupa link digital. Biasanya sih mereka sering banyak menanyakan mengenai alamat surat digital Kompas ini. Soalnya link surat kabar digital ini ada sebagian besar justru ada yang kurang mengetahui jika perpustakaan Umsida ini mempunyai layanan membaca surat kabar secara online. Dan ini adalah sengaja memang disediakan oleh perpustakaan Umsida, yaitu dilanggan untuk kebutuhan pemustakanya. Karena mahasiswa ataupun mas atau mbaknya kan jika ke perpustakaan itu tidak selalu mencari tentang buku perpustakaan, buku yang berkaitan dengan mata kuliahnya. Ada juga biasanya untuk yang hiburan. Rata-rata sih ya enggak sering sih, tapi ada juga beberapa yang menanyakan tentang koleksi majalah secara digital ini. Lalu untuk layanan yang lain adalah oh iya, layanan kelas literasi ini kalian juga bisa bisa diikuti atau juga bisa merequest Link. Link. bisa juga merequest jika ada suatu ingin tentang kelas literasi, misal tentang bagaimana tata caranya untuk menggunakan Mendeley ataupun daftar pustakanya. Biasanya itu sih ada juga beberapa waktu yang lalu ada, misal kalau ada yang request layanan kelas literasi, tetapi harus di request syaratnya itu harus dalam jumlah kelompok kecil, misal minimal 15 orang atau 20 orang gitu. Kalian juga bisa mengajukan kelas literasi ke perpustakaan Umsida, baik itu di kampus 1, kampus 2, kampus 3, seperti itu. Dan untuk koleksi perpustakaan di kampus 1, kampus 2, kampus 3 itu disesuaikan dengan program studi ataupun keilmuan yang ada di masing-masing kampus. Seperti di kampus 3 ini, misalkan lebih cenderung untuk koleksi yang berhubungan dengan ilmu keguruan,
psikologi, dan juga manajemen. Dan untuk perpustakaan kampus 1 itu untuk sebagian juga dari Fakultas FBHIS dan Kesehatan. Kampus 2 juga ada, yaitu untuk prodi-prodi Saintek seperti teknologi, teknologi pangan, dan teknik industri, dan sebagainya. Lalu layanan yang Bisa dijelaskan. lain adalah, oh ya, saya ulangi lagi ya. Eh, untuk peminjaman di perpustakaan Umsida ini, satu mahasiswa boleh meminjam sebanyak 5 buku atau 5 eksemplar selama 7 hari dan boleh dipinjam Aja. dan boleh dipinjam lagi ataupun diperpanjang sebanyak 2 kali. Jika jika apa? Jika terlambat mengembalikan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, maka dia dikenakan denda, yaitu dendanya 500 per hari dan per buku. Makanya kalau meminjam buku, usahakan jangan telat ya. Soalnya seperti kejadian yang lalu-lalu itu, mendapati pengerjaan tugas akhir, ada juga dendanya itu sampai ada yang 800.000. Lalu mahasiswa tersebut ada yang sampai keberatan atau apa. Makanya untuk menghindari hal-hal tersebut, jika ada peminjaman buku, sebaiknya segera dikembalikan sebelum tanggal yang telah ditentukan itu tadi. Sepertinya sekian dulu layanan yang ada di perpustakaan Umsida. Oh iya, mengenai jam layanan buka perpustakaan, saya ulangi kembali ya. Jam layanan perpustakaan ini semuanya sama, baik di kampus 1, 2, dan 3. Bukanya itu mulai hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai jam 9 malam. Ingat ya, Senin sampai Jumat. Terkadang itu juga ada apa itu yang bertanya ke WA, Halo Perpus, Bu, Sabtu apakah buka? Saya jawab, maksudnya dijawab oleh bapak atau ibunya tadi yang ini, yaitu tidak buka karena memang layanannya hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Saya kira penjelasan mengenai layanan perpustakaan untuk kelas literasi kali ini, saya kira cukup untuk sampai di sini. Mohon maaf jika tadi ada beberapa kendala, karena memang kondisi saat ini di ruang perpustakaan, kebetulan saya kan di perpustakaan kampus 3 sedang ramai, jadi tadi ada kendala lalu lalang, ada yang peminjaman buku, ada yang bertanya, Bu, buku ini letaknya di mana? Jadi mohon maaf jika penjelasan untuk kelas literasi di tentang layanan perpustakaan Umsida kali ini ada kebocoran suara-suara yang tidak diinginkan ataupun ramai atau apa. Memang suasananya sedang ramai oleh pengunjung dan mahasiswa. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf karena penjelasan tentang layanan perpustakaan ini ada yang kurang
kurang berkenan. Bisa mengajukan pertanyaan. Barangkali Mas atau Mbaknya ada yang ditanyakan, boleh silakan untuk mengajukan pertanyaan, bisa di kolom chat atau bisa juga jika tidak punya pertanyaan sekarang, bisa juga disampaikan keluh kesahnya atau konfirmasi di WA Halo Perpus. Baik, jika Mas atau Mbaknya ada pertanyaan, silakan komentar di kolom chatnya. Terima kasih. Hasilnya sudah ya. Oke, teman-teman mahasiswa, itu tadi sebagai eh, sekelumit penjelasan tentang layanan-layanan yang ada di Perpustakaan Umum Sida. Mungkin bila mana teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, usul buku mungkin, atau mungkin ada apa ya, eh, masukan, bisa disampaikan di melalui kolom yang tersedia di kotak saran saran perpustakaan. Bisa melalui website perpustakaan, di situ nanti bisa di-scan barcode-nya. Ya, oke, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan mumpung ini bisa live langsung. Oh iya, untuk link presensi sudah ada di chat ya, di kolom chat. Mau bertanya untuk cek plagiasi itu diwajibkan setiap mahasiswa satu atau boleh satu kelas. Oh iya, untuk plagiasi ya, untuk Mbak Fauziah Iva ini, untuk plagiasi itu untuk satu mahasiswa satu aja. Jadi bukan bayar satu untuk semua kelas, itu tidak. Jadi satu anak satu layanan plagiasi. Jadi tidak bisa untuk ramai-ramai ya. Mungkin sudah jelas. Sekali lagi mungkin bisa disampaikan. Oh iya, mohon maaf. Untuk saat ini kita ada perbaikan sistem nih. Jadi ada peningkatan sistem plagiasi. Untuk minggu-minggu ini plagiasinya sementara ditutup dulu. Dan untuk pengumumannya sudah ada di sosmed Perpustakaan Umsida. Bisa dicek di IG maupun sosmed-sosmed perpustakaan yang lain. Jadi eh, ini ya, untuk plagiasi kita tutup dulu sementara. Jadi belum bisa dilayani dengan baik. Oh ya, untuk link presensi ini ada nih di atas nih. Untuk link presensi tolong diisi ya. Hmm? Oh ya, untuk sistem plagiasi dapat akun atau bagaimana? Untuk sistem plagiasi ini gini, jadi nanti kalian bayar di bank yang sudah kita tunjuk, nanti menyertakan menyertakan bukti ini, bukti pembayarannya. Jadi tidak menggunakan link. Saya. Nah, ini jadi untuk tata cara plagiasi ini bisa dilihat di websitenya Perpus ya, di kolom. Nah, ini di sini nanti ini ada 9 layanan yang bisa teman-teman scan dan ikuti link tree-nya ya. Jadi nanti linknya itu akan menghubungkan langsung ke layanan-layanan yang dibutuhkan. Jadi langsung spesifik untuk seperti layanan preprint itu bisa langsung klik linknya. Jadi kelas literasi juga, Halo Perpus, sampai nomor 9 ini layanan penyediaan informasi dan penerbitan buku. Mungkin ada saran buku, masukan buku bisa disampaikan di situ juga. Hmm. Oke, kita batasi ya. 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan.
Oh ya, ini untuk pengembalian buku. Kenapa ya? Untuk setiap buku pasti ada nomor pengembalinya misalnya tidak sesuai. Oh, gini, untuk membaca buku di perpustakaan, nanti di setiap sudut perpustakaan itu ada rak khusus untuk buku yang sudah dibaca. Jadi tidak usah dikembalikan ke raknya, langsung saja ditaruh di rak khusus untuk setelah setelah baca buku. Jadi nggak usah ditaruh di rak buku. Soalnya resikonya nanti apa ya, campur istilahnya, nggak tertata rapi. Oke, Mas Fandi, mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin sudah atau ada pertanyaan lanjutan lagi? Kurang satu lagi? Nggak ada ya? Oke, saya akhiri dulu kalau begitu. Kalau memang nggak ada, mohon maaf ya untuk eh, mungkin ada kebocoran suara atau kurang detail atau bagaimana bisa disampaikan atau mungkin bisa ditanyakan lagi melalui layanan Halo Perpustakaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum.